saudara-saudari dimanapun berada. Kita bersyukur kita masuk di minggu pertama bulan Mei 2021. Tuhan Yesus baik dan selamanya baik. Tetap percaya pada waktunya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang saat ini sedang ibadah online. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa di minggu pertama di bulan Mei, kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Hari demi hari Tuhan tetap perlengkapi kita dengan setiap apa yang kita butuhkan. Tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur melalui penyembahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau fokuskan untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami boleh berada dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Kepadamu Yesus. Lebih dalam
lihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Pujian ini bukan keluar dari mulut kami saja Tuhan, tapi dari iman kami Bapa. Kami mau merasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Oh Jesus. Yes Jesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ya Yesus, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih katakan sekali lagi, lebih dalam lagi kami cinta berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, katakan haleluya Jesus. Oh haleluya Jesus. Thank you Lord, thank you Haleluya, di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini menjelang siang Tuhan, kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Di minggu yang pertama di bulan Mei 2021 ini Tuhan, kami boleh merasakan damai dan sejahtera dan sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kami tetap berdoa siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini, siapapun mereka yang beribadah melalui channel YouTube ini, siapapun telinga yang mendengarkan pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan aku percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka di situ akan ada mujizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah online. Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau angkat suara kita memuji Tuhan. Saya ajak jemaat berdiri. Kita mau ucapkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Saya ada, saudara ada, karena kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Angkatlah suaramu, ya Tuhan. Pujikan, serukan
Untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah online, coba dilihat kanan kirinya, berikan senyuman yang termanis. Kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Angkatlah suaramu, ya Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, ya Yesus. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang. Katakan sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Yes, haleluya. Kita sudah menari bersama Tuhan. Para roh kudus menari bersama dengan kita. Malaikat-malaikat Tuhan menari bersama dengan kita. Saatnya kita datang. Kita mau terima sukacita surga. Kita terima sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Yes, Jesus. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Kau ada dalam hati kami Tuhan. Yes. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah menerima berkat melalui pujian kita. Tiba saatnya kita mau menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kita mau menabur di gereja kita pada pagi hari ini. Kita
kita mau siapkan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dengan sukacita Tuhan kami bersorak-sorai karena Engkau baik. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memberikan korban syukur kami sebagai tanda sukacita kami Tuhan untuk memberkati gereja-Mu Bapa. Mari Tuhan, biarlah sukacita yang kami bawa ini melalui korban syukur menyenangkan hati Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih lagi di gereja-Mu GPI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sambil korban syukur dijalankan, kita angkat pujian kita. Amin Yesus. Biarkan langit dan bumi memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau duduk tenang, kita mau datang lebih dalam lagi, kita mau siapkan hati kita, kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Kau menderita gantikan kami Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Yesus, sehingga Kau mati di kayu salib. Kau bangkit Tuhan, bahkan Kau naik menyiapkan tempat untuk kami Bapa. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu besar. Darah-Mu
menderita akibatku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, bersuka cita, bersorak menyembah-Mu, dan biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar masuk dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Jamah hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan, dan tidak mencuri kemuliaan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan hingga pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar, kami siap belajar, dan kami siap melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua pasti menjawab dengan tegas, dengan iman luar biasa, dahsyat. Yesus yang kita sembah, Dia hidup dan Dia mempunyai waktu untuk menjumpai kita semua hari ini, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar firman, berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih bicara tentang penampakan Tuhan Yesus. Artinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini saya mau bahas sesuai dengan perikop yang akan kita baca dari Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan bacakan buat kita semua.
Yohanes pasal 21, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada mereka, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau sebelumnya kita bicara tentang arti dan makna dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, hari ini kita belajar tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuannya yang kita mau bahas. Kenapa sih ketika Yesus bangkit gak langsung kembali ke surga? Kan memang rumahnya di surga. Yesus berasal dari surga. Ketika misinya di bumi selesai, dia datang menyelamatkan orang percaya, kemudian disiksa, menderita, mati di atas salib, dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit, selesai, dan tinggal kembali ke surga. Tetapi Yesus masih menyempatkan diri. Yesus dalam hal ini saya mau beritahu, dia menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena memang kenyataannya setelah murid-muridnya mendengar bahwa Yesus mati, mereka bingung, ketakutan, bahkan ada yang menyangkal. Dan kembali kepada profesinya. Dan sekarang yang kita baca, mereka sama-sama kita baca, mereka kembali nelayan, mencari ikan. Itu sebabnya Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bertemu atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita mau melihat tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
berlaku buat saudara dan saya di masa kini. Karena kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Yesus bisa menjumpai kita lewat hubungan. Perjumpaan yang kita bangun lewat doa-doa kita saat teduh kita. Dalam membaca Alkitab, dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita membangun relasi yang sangat baik dengan menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebabnya mari lewat kebenaran firman ini, saya mengajak kita semua, saya menggali satu persatu. Mari kita lihat kebenarannya. Tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan yang pertama tujuannya dari ayat yang ke-6. Saya baca sekali lagi buat kita semua. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku, dalam pembacaan sudah jelas dikatakan mereka sudah semalaman tidak mendapat apa-apa. Dan mereka kembali ke darat, tetapi ketika hari mulai siang dikatakan bahwa Yesus berdiri. Yesus ada di sana. Ternyata memang Yesus mengasihi murid-muridnya, memperhatikan. Dan Yesus ada di sana. Dikatakan Yesus berdiri di sana. Lalu Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Jelas dijawab, tidak ada. Karena memang sudah semalaman mencari ikan, menjala ikan, tidak mendapat apa-apa. Kenyataannya memang mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi ini yang mau kita pelajari. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan kalau kita baca kenyataannya saudaraku, tidak ada perbantahan, tidak ada protes. Muridnya langsung, begitu tebarkan jalamu. Mereka menebarkan jalannya dan tidak dapat menarik karena banyaknya ikan yang didapat. Haleluya. Ini satu kenyataan yang luar biasa. Semalam-malaman mereka menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Murid-murid Tuhan ini memang nelayan profesinya. Satu hal yang mudah untuk menangkap ikan seharusnya. Tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menebarkan jalannya, mereka melakukannya dan mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Ada tujuan dari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada tujuan yang kita bisa pelajari. Apa tujuan Tuhan? Tuhan memang mempunyai tujuan yang luar biasa. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Sehingga dia menjumpai murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan kita mau belajar, ada pelajaran apa? Tujuan apa dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yang pertama saudaraku, tujuannya. Saya mengajak kita semua membaca Alkitab kita kembali. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Luar biasa saudara. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka melakukannya
mereka memperoleh tangkapan ikan yang banyak sampai sulit untuk menariknya. Tujuan yang pertama, saya mau sampaikan, supaya murid-muridnya taat kepada firman Allah. Ketika Yesus mati, dikuburkan, bangkit di hari ketiga, mereka mulai kembali kepada profesinya. Dan Yesus mengasihi mereka mendapatkan kunjungan istimewa, kedatangan tamu istimewa. Waktu siang mereka sampai di darat dalam keputusasaan, Yesus di sana dan memberikan perintah. Ini yang pertama, supaya murid-muridnya taat kepada firman Allah. Ada satu sikap hati tunduk kepada suara dan melakukan perintah Tuhan. Tunduk kepada firman dan melakukan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau murid-muridnya lakukan. Dan puji Tuhan saudaraku, kalau kita pelajari, murid-muridnya mau taat, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ini yang pertama. Saya mengajak kita semua hari-hari ini taat melakukan firman Tuhan. Kita dengarkan khotbah, kita baca Alkitab. Kita taat melakukan firman Tuhan. Baca, renungkan dan lakukan. Orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam diberkati Tuhan. Hidupnya bahagia, menerima berkat, menerima mujizat. Sekalipun ikut Tuhan, kita tidak kejar berkat. Tapi saya mau beritahu secara otomatis orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, maka sudah pasti diberkati. Itu jaminannya. Dan ini tidak perlu kita bantah. Firman Tuhan harus kita katakan amin dan kita percayai. Ketika murid-muridnya taat, punya sikap hati tunduk melakukan perintah Tuhan, maka memperoleh tangkapan ikan yang sangat banyak. Murid-murid yang mendapat 153 ekor, besar. Jalannya hampir koyak, perahu hampir tenggelam. Ini yang Tuhan mau kita pelajari hari ini. Mau diberkati? Mau diberkati, amin. Mau terima berkat, terima pertolongan Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pelajaran apa yang kita bisa ambil? Mari saya kembali mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan sekali lagi buat saudara. Dari ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yang kedua, tujuan Yesus menampakkan diri supaya murid-muridnya peka mendengarkan suara Tuhan. Supaya saudara dan saya diberkati Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat Tuhan, peka mendengarkan suara Tuhan. Murid-muridnya dalam keletihan, kelemahan, frustasi, gagal menangkap ikan, kembali ke darat. Ada suara yang berkata, "Tebarkan jalamu." Dan mereka melakukannya.
Lalu murid yang dikasihi Tuhan berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Petrus kaget, dia bergegas mengenakan pakaiannya karena memang Petrus tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Ini luar biasa, saudara. Dari pelajaran ini kita mau melihat kenyataan. Orang yang mau peka mendengarkan suara Tuhan, dia menyadari bahwa Allah yang dimiliki, Allah yang disembah, itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus memang Allah yang ajaib. Itu Tuhan. Petrus berpakaian. Dia terjun ke danau. Saudaraku, kenapa harus berpakaian dulu? Petrus tahu, ketika tahu dan menghadap Tuhan, dia langsung melakukan hal yang baik. Memakai pakaian. Artinya saudaraku, paling tidak ketika kita menghadap Tuhan, ada sesuatu yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan. Yang tidak pantas, Petrus merasa tidak pantas ketika mendengar itu Tuhan. Dan akan berjumpa dalam keadaan tidak berpakaian. Sekalipun saya tidak bicara saudaraku, kalau kita mau datang kepada Tuhan, harus selalu berpakaian yang rapi. Karena memang ada hari-hari hal tertentu yang spontanitas kita datang tanpa kita buat rencana. Dan mungkin saat itu kita sedang tidak melakukan atau tidak memakai pakaian yang sangat bagus dan layak. Tetapi saudaraku, paling tidak lewat pelajaran ini, orang yang peka mendengarkan suara Tuhan, dia merasa tidak layak. Dan berjumpa dengan Tuhan yang agung, yang luar biasa itu, dia memberi yang terbaik. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang terbaik dalam hidup kita? Yang kita miliki, itu dari Tuhan. Yang kita pakai, dari Tuhan. Yang kita punya rumah, mobil, itu dari Tuhan. Jabatan itu dari Tuhan. Tahta kehormatan dari Tuhan. Lalu apa yang dimaksud pemberian terbaik buat Tuhan? Hidup kita persembahkan. Tubuh kita persembahkan. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Untuk mendengarkan suara Tuhan, peka kepada suara Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, kita persembahkan hidup kita ini, kita persembahkan tubuh kita. Jadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu ibadah yang sejati. Bukan uang kita, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar. Tuhan tidak membutuhkan uang yang kita punya, karena itu dasarnya dari sana, sumbernya dari sana. Tapi Tuhan mau kita belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Untuk kita datang mempersembahkan hidup kita, tubuh kita. Itulah yang terbaik, saudaraku. Mungkin saat ini saudara yang bekerja, persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang punya usaha, persembahkan untuk nama Tuhan. Yang melayani, persembahkan untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Pelajaran apa yang kita bisa peroleh? Mari sekali lagi kembali saya mengajak kita semua melihat Alkitab kita. Dan saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saya ulang ya saudaraku. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudaraku, ini satu hal yang luar biasa, satu pemandangan yang luar biasa buat murid-muridnya. Saudaraku,
bolehlah kita sekarang mencoba mengalur ceritanya, kita rangkai. Ketika semalaman murid-muridnya menangkap ikan tidak mendapat apa-apa. Lalu mereka dalam keletihan, ketakutan, karena mungkin juga ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Karena Yesus itu sudah mati, kalaupun mereka mendengar Yesus bangkit. Dan kenyataannya mereka tidak menangkap apa-apa. Sebagai nelayan, sebagai ahlinya, dia tidak mendapat apa-apa ketika semalaman. Lalu ketika sampai di darat, hari mulai siang, Yesus berdiri di sana dan bertanya, adakah lauk pauk padamu anak-anakku? Tentu dengan gampang dijawab, tidak ada apa-apa pada kami. Lalu Yesus bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Murid-muridnya lakukan. Dan ketika dilakukan, begitu diangkat, jalannya penuh dengan ikan yang besar. Bahkan hampir koyak, perahu hampir tenggelam. Sekali lagi saya mau beritahu, tangkapannya 153 ekor. Saya mau beritahu, murid-muridnya bisalah terbersit dalam pikirannya, mungkin dalam hatinya. Kita sudah punya ikan banyak. Sampai di darat, kita akan mulai mengolah sebagian untuk kita makan bersama-sama. Karena memang kita lapar, sudah semalaman tidak mendapat apa-apa. Sisanya kita bisa jual, hasil tangkapan dijual, ada penghasilan, pendapatan bisa disimpan untuk keperluan berikutnya. Tetapi saudaraku, pada kenyataannya kalau betul itu ada dalam benak murid-muridnya, ternyata beda sekali pemandangan atau kenyataan yang dihadapi. Kenapa? Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Siapa yang melakukannya? Yesus. Saya perhatikan waktu di awal Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Artinya Yesus kalau bisa dijawab gini, tidak ada, ya udah tangkap ikan. Oh iya, berarti kalau tangkapannya ada, berarti makan bersama-sama diolah. Itu kan alurnya seharusnya. Tapi ternyata ketika mereka membawa ikan yang sangat banyak, Yesus sudah menyediakan ikan dan roti dan siap dimakan. Jadi tujuannya apa? Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita semua dengan cerita ini? Bahwa Yesus, yang ketiga, Yesus sanggup memberikan, menyediakan segalanya. Sekali lagi ya, Yesus sanggup memberikan, Yesus sanggup menyediakan segalanya. Sampai di darat, sudah ada api arang, di atasnya ada ikan roti. Tuhan menyediakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pelajaran ini saya hanya ingin berbagi pendapat saya pribadi. Seberapapun yang kita punya, yang kita miliki, tidak begitu berarti buat Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita punya. Sama seperti yang dimiliki murid-muridnya. Satu kebanggaan karena menangkap ikan yang sangat banyak. Mereka kalau dihitung secara materi berarti berhasil. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita punya, yang saudara punya. Tapi Tuhan tertarik dengan apa yang saudara lakukan, dengan apa yang saudara punya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Semua yang engkau punya itu dari saya. Semua yang kau miliki berasal dari saya. Tuhan hanya mau supaya murid-muridnya belajar bahwa Yesus sanggup menyediakan segalanya. Murid-muridnya harus sadar dan belajar, menyadari bahwa Yesus sanggup menyediakan. Hari-hari ini saudaraku, saya mau beritahu,
Mungkin sekitar kita tidak menjanjikan. Pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan aspek kehidupan kita tidak mengalami kebaikan. Saya mau beritahu, Tuhan Yesus sanggup menyediakan segalanya. Tuhan Yesus sanggup memberikan kebutuhan dan mencukupkan segala keperluan kebutuhanmu. Yang penting percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, percaya kepada firman-Nya. Karena itu akan digenapi, akan ditepati. Kenapa? Karena yang menjanjikan Dia setia dan tidak pernah lalai kepada janjinya. Itu sebabnya saudaraku, saya mau simpulkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias yang pertama, supaya murid-muridnya taat kepada firman Tuhan. Mempunyai satu sikap hati tunduk dan taat melakukan perintah Tuhan. Saudara, hari-hari ini dalam menghadapi keadaan yang belum pasti, karena memang kita hidup dalam suasana dunia yang tidak ada kepastian. Saudara harus taat mendengarkan firman Allah. Punya sikap hati tunduk dan mau melakukan perintah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya saudara dan saya, supaya murid-muridnya peka kepada suara Tuhan. Hari-hari ini kita butuh peka suara Tuhan. Karena ada begitu banyak suara-suara sekitar kita yang menakutkan, menggentarkan. Suara-suara tidak menjanjikan. Banyak intimidasi yang kita baca dari media sosial, yang kita dengar, itu tidak menjanjikan apa-apa. Justru mengintimidasi dan menakutkan. Tapi hari-hari ini saya mau beritahu, mari kita belajar peka kepada suara Tuhan. Kita belajar mendengar suara Tuhan. Lewat pembacaan Alkitab, lewat mendengarkan khotbah di gereja, lewat melihat dan mendengarkan khotbah di YouTube, membangun iman. Peka pada suara Tuhan. Dengarin yang Tuhan ngomong. Dengerin yang Tuhan ngomong. Dengarkan yang Tuhan bicarakan. Kalau Tuhan bilang jangan takut saudara. Aku akan menyertai engkau. Amin. Jangan kamu khawatir, aku menyediakan. Amin. Ini yang harus kita percayai. 100% percaya firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Tuhan mau murid-muridnya melihat satu kenyataan, bahwa Yesus sanggup menyediakan segalanya. Mungkin saudara ini sudah berdoa, berjuang, berusaha, tapi belum kelihatan hasilnya. Saya mau beritahu, Tuhan sanggup menyediakan segalanya. Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencananya. Mari saudaraku, aminkan firman Tuhan. Amini apa yang kau dengar hari ini. Dan belajarlah bangkit dari keterpurukan. Murid-muridnya gagal, tidak mendapat apa-apa. Dalam keterpurukan, mengubahnya. Ini satu luar biasa. Satu keadaan, satu kejadian. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Yesus sanggup memberikan mujizat. Dan hari ini sebelum saya menutup khotbah ini, saya mau beritahu, percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama, yang siap menolong saudara, yang siap memberkati saudara. Dan sebab itu tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman. Maka Tuhan Yesus memberkati. Sama seperti murid-muridnya. Mendapatkan berkat mujizat. Maka saya percaya dan doa saya, saudara semua yang mendengarkan khotbah ini diberkati Tuhan, dicamah Tuhan. Dan menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti bicara.
Biarlah firman Tuhan ini terus menggema dengan Roh Kudus, membantu Tuhan mencerahkan semua kepada pendengar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan mereka melakukan firman. Berkati seluruh jemaat umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Dalam masalah pergumulan mereka, samasti muridnya merasakan putus asa, himpitan, merasakan kebingungan, kekhawatiran, letih, lesu, capek, tidak mendapatkan apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ada keajaiban, ada mujizat yang terjadi. Biarlah saat ini Tuhan perjumpaan itu terjadi buat mereka. Mereka jemaat-Mu berjumpa pribadi, lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Lewat doa mereka, lewat saat teduh, baca Alkitab, pujian penyembahan mereka. Mereka mengalami perubahan karena kami percaya, hamba percaya. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami perubahan. Dan kami semua Tuhan saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau Tuhan mengalami perubahan. Dan kami bertekad bahwa kami akan berubah sampai perubahan itu terjadi dan kami alami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, berkati jemaat dalam pekerjaan usaha rumah tangga pelayanan mereka, anak-anak muda diberkati, yang sekolah diberkati, apa saja yang dikerjakan berhasil bersama dengan Engkau Tuhan. Sama seperti Engkau sudah memberkati murid-murid-Mu, maka hari ini hamba berdoa, berkat-Mu turun buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan segenap hidup kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon pengampunan Tuhan dan melepaskan pengampunan, supaya hari ini perjamuan kudus yang kita lakukan dengan cara yang benar, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dan tidak menjadi kutuk. Saya persilakan Bapak Ibu ambil bagian. Saya beri waktu untuk boleh datang kepada Tuhan dan kita persiapkan perjamuan kudus pada hari ini. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang kami miliki, Allah yang hidup. Sekalipun Engkau mati, di hari ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari Engkau Tuhan berjalan berkeliling menemui para murid, bahkan disaksikan begitu banyak orang. Dan saat ini Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau bukan sekedar bangkit, tapi Engkau kembali kepada surgamu. Engkau ada di sana duduk di tahtamu, dan Engkau menjadikan tempat bagi kami. Oleh sebab itu kami mengingat setiap kali kami melakukan perjamuan, kami mengingat kasih-Mu yang besar, kami mengingat penderitaan-Mu, kami mengingat sengsara-Mu Tuhan.
bahkan pengorbananmu di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap dosa dan kesalahan kami. Sehingga yang seharusnya kami mati, kami dihukum, tetapi kami diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Di salib semua sudah selesai. Engkau sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan sakit penyakit kami, sehingga kami boleh sehat, kami kuat, dan kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah setiap kami, mempersiapkan setiap kami, terutama buat hamba-Mu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap melakukan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur kepada Tuhan lewat pengorbanannya, lewat tubuhnya yang tercabik-cabik. Saudara memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat sempurna, dan biarlah kita senantiasa boleh memuji Tuhan, boleh menyenangkan Tuhan, dan setia mengiring dan taat melakukan perintah Tuhan. Kita akan makan bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Sehingga kami hari ini bersama-sama boleh melakukan perjamuan kudus. Untuk kami boleh terus Tuhan mengingat kasih-Mu yang besar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala, sambil mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, tubuhnya yang tercabik-cabik, tangan kaki yang harus dipaku, dimahkotai duri, semua dilakukan untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kematian kekal, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita terus setia dan taat kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai Tuhan datang menyebut kita sekalian. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya.
membalas kebaikan-Mu selain kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin terus belajar setia dan taat mengiring Engkau sampai Kau datang menjemput kami. Kami melakukan perintah-Mu Tuhan, karena Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau bangkit buat kami. Bahkan Kau pergi ke surga menjadikan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan jamah kami, urapi kami. Hamba-Mu mengangkat minyak Tuhan. Minyak yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi Tuhan. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga minyak ini menjadi minyak urapan. Dan ketika kami oleskan kepada setiap anggota keluarga, siapapun Tuhan, kami mendapat dan memperoleh kepastian. Kami berjalan di dalam kemenangan, melangkah bersama dengan-Mu Tuhan, dan kami dapat mengalahkan setiap persoalan, dan kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan sakit penyakit, kuman virus bakteri akan menyerang kami, virus corona COVID-19, kami patahkan, tolak di dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh kami. Karena Kau darah bilu yang sempurna memproteksi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakailah setiap kami, para kepala keluarga, imam, mentor, pengurus, untuk boleh mengoleskan minyak kepada siapapun yang sedang bersama-sama beribadah. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepala keluarga, imam, para mentor, juga pengurus, silakan mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapa saja yang bersama-sama ikut beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh pengurapan yang boleh dibawakan oleh hambanya, dan kita juga sudah diurapi lebih dan lebih lagi dari pujian penyembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar menabur, karena kita percaya setiap taburan kita tidak menjadi sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, ternyata dapat ku
korban syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perpuluhan, terima kasih untuk korban diakonia yang boleh disampaikan. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Setelah hidupku tadi tahu oleh kuasa dayangmu, dalam hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita mau menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan doa syafaat kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini sehingga bisa berjalan dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kami bersyukur, berterima kasih kami sudah menerima perjamuan dan begitu juga dengan urapan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Biarlah Engkau menjamah berkati hamba-Mu, Engkau pakai dia lebih heran lagi ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya. Apapun yang dilakukannya,
setiap usaha pekerjaannya Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang berkati. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GB Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah gereja kami ini menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami di dalam tahun ini. Penuaian jiwa yang berlaksa-laksa, penuaian berkat yang berkelimpahan. Sehingga dalam tahun ini kalau Tuhan izinkan, bahkan Tuhan mencurahkan berkat atas gereja kami dimampukan untuk membeli sebidang tanah untuk didirikan rumah ibadah yang luas dan permanen, sarana-prasarana untuk keperluan ibadah, mobil jemputan bagi jemaat, bahkan keuangan gereja dipulihkan, dan Kau jadikan kami menjadi berkat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini, bahkan setiap jemaat Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati, bahkan setiap usaha pekerjaannya berkati ya Tuhan. Jadikanlah jemaat-Mu jemaat yang haus akan Engkau, jemaat yang lapar mencari kebenaran firman-Mu. Jemaat boleh didewasakan menjadi jemaat yang setia, taat beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa setiap program yang ada di gereja kami, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati. Bahkan setiap ibadah-ibadah persekutuan, DPP malam, DPP pagi, bahkan ibadah-ibadah komsel, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati. Bahkan gedung gereja kami ini, mulai dari lantai 1, 2, dan 3, Tuhan yang kudus sucikan, sehingga penyakit virus bakteri COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja kami, karena ada perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan, depan belakang yang lalu lalang, lingkungan sekitar gereja, Tuhan jamah, Tuhan yang berkati. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah melawat bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang normal kembali. Bahkan roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Terlebih pintu-pintu rumah ibadah boleh dibuka kembali, sehingga kami boleh bebas beribadah, memuji, meninggikan Engkau. Dan Engkau juga menjamberkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, begitu jajaran menterinya, bahkan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, Tuhan yang berkati. Dan kami juga berdoa untuk para keamanan yang ada di bangsa kami, Tuhan yang berkati. Kami berdoa juga untuk para garda terdepan, tim medis, suster, perawat yang sedang menangani para pasien COVID-19, Tuhan yang berikan perlindungan atas mereka, supaya mereka tidak tertular. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk para pasien-pasien COVID-19 yang ada di rumah-rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tetaplah percaya bahwa Yesus ada bersama dengan saudara. Saudara akan terus melangkah bersama dengan Tuhan, dan saudara pasti mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh siap itu, mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.